Sampai nggak terhingga itu. Dan Mas, Oke, jumpa lagi di JB Garage. Hari ini kita mau coba ngomongin tentang diecast error. Apa sih diecast error? Dan bagaimana terjadinya sampai error begitu. Ya enggak? bisa-bisa bukan dia error nih. Habis? Orangnya error. Orangnya bisa error juga, Maksudnya kadang-kadang. orang yang mengkoleksi diecast error, jadi demennya yang error gitu. Bisa-bisa orang juga error gitu. Oke, kita mulai dari itu aja yang punya biaya aja nih. Nih. Ini terus terang saya baru pertama kali lihat nih diecastnya cukup error dalam pengertian bisa jadi ini quality controlnya yang kurang jeli dalam melihat suatu produk dari, apalagi ini kelasnya udah kelas collector edition ya. Jadi memang diecastnya itu waktu pemasangan perakitannya mungkin pengelingannya terlalu bersemangat, jadi ancur-ancuran itu sebenarnya. Nah, ini kenapa bisa begini? Ya, ini mungkin karena ini buatan Malaysia. Nanti mungkin Ombi bisa memberi potongan klip dari laptop si Unyil. Iya. Kalau di laptop si Unyil kita bisa lihat jelas bahwa pemasangan ini semua itu dilakukan oleh manual, bukan oleh mesin. Jadi orang masang bannya, masang itu segala macam baru dikeling ataupun di rivet segala macam ya. Gitu. Nah, ini kalau kita melihat ini luar biasa nih kondisi errornya cukup dikatakan cukup parah lah. Proses perakitan mobil mainan ini masih dilakukan secara manual dengan bantuan mesin. Masing-masing pekerja akan merakit satu tipe mobil saja, mulai dari memasang roda pada sasis, menyatukan sasis dengan bodi, sampai mengemasnya langsung ke dalam plastik mika. Di kali ini juga kita tidak membahas error yang orang ada juga menganggap error bahwa kalau dia arahnya beda itu dianggap error. Dan kalau dia terbalik juga dianggap error. Itu menurut saya hanya misplace saja atau error banget sehingga mungkin error yang levelnya paling rendah lah. Iya, ini terbalik arah dibilang error, bukan itu. Nah, sebenarnya bukan lah. Ataupun dia jungkir balik, bisa juga bukan. Tapi kalau memang posisinya harus di sini, dia ada di sini, ya itu error gitu. Karena kan ada juga yang beberapa kemarin bahkan waktu di Street Diecast Festival ada edisi Momo double cutnya double. Wow, keren dong. Dan tapi dijual pun nggak mahal-mahal banget lah. Jadi keeroran ini kadang-kadang tidak menyebabkan bahwa harga jualnya ataupun harga resale-nya akan menjadi lebih tinggi. Yang orang menikmati itu adalah keunikannya, keunikan daripada hasil produk itu, kemudian juga keunikan bahwa quality controlnya kok bisa melewati bisa lolos gitu ya. Bisa lolos lah produk itu. Oke. Nah, yang paling umum itu adalah misalnya tamponya yang nggak ada. Bukan tampo ya, ini interiornya melorot ke dalam. Jadi interiornya tidak pas. Oke. Jadi interiornya ini banyak nih terjadi pada diecast. Kemudian ini saya dapat ini nih dari Om Gunawan Santoso. Palanya doang. Jadi ini hanya cangkangnya doang nih, kalau bisa lihat ini jadi cuma cangkangnya aja. Dia belum dikeling dan dia dapatnya di salah satu toko mainan yang ada di Nalarta Gading. Jadi waktu itu lagi buka kardus, sampai SPG-nya bilang nih kalau yang ngambil, SPG-nya yang mau ambil, dan ternyata nih sangat unik sekali. Jadi tanpa ada baling-balingnya, tanpa ada antriannya, tanpa buntutnya segala macam tuh. Ini error yang paling parah kalau saya bilang. Kemudian yang banyak juga error itu adalah seperti ini, tamponya nggak lengkap. Harusnya kan ada strip kuningnya di sini, ini nggak ada. Kemudian, menurut teman saya yang pernah punya kesempatan melihat langsung proses pembuatan Hot Wheels itu dari mulai awal sampai akhir, itu dia bilang menurut dia ya, ini jadi, dan saya setuju dengan dia, itu teman saya seorang Malaysia,
dia bilang error yang paling tinggi itu adalah error roda. Kenapa error roda? Karena memang roda itu dipasang secara manual dan itu umumnya bisa terjadi seperti ini tanpa roda. Oke. Ini nggak ada rodanya nih. Tanpa roda, kemudian ini juga tanpa roda. Kelihatan nggak? Kemudian juga ini ada juga yang roda belakang pindah ke depan, depan ke belakang, itu juga termasuk error roda. Nah, ini juga harusnya tiga roda jadi Nih, dua yang beda roda. 3 roda jadi 2. Banyak nggak sih penggemar error? Yang udah sih cukup banyak ya penggemar error khususnya di Indonesia, bahkan di luar juga banyak penggemar error ini juga apa, di Facebook juga ada grupnya komunitas penggemar diecast error atau begitulah. Jadi Siapa ketuanya Dadur? ya ketuanya Dadur Buskomba. Nah ini sama-sama Nah, ini yang ada ban. ini yang cukup menarik juga. Ini adalah orang kadang-kadang mengatakan kalau sesuatu yang unspun atau umumnya mereka bilang sih unrivet, tapi saya lebih setuju unspun karena unspun itu kan dari kata spin, spun kok. Unspun jadi bukan unspun. Beda Unspun ya? atau unspun lah kurang lebih, nggak tahu bahasa Inggrisnya. Yang jelas artinya belum diputar. Nah, ini sama sekali belum dikeling. Dan itu saya dapatnya dari salah seorang kolektor juga di Jakarta. Ini belum dikeling tapi udah dimasukin blister. Blister. Jadi ini juga cukup menarik karena umumnya begini-begini kan orang bilangnya juaranya apa? Factory unrivet segala macam lah. Itu hanya istilah aja ya. Nah ini nggak ada roda. Ada yang bilang error lebih susah daripada Tracer Hunt. Betul. Kalau Treasure Hunt kan bisa jumlahnya tahun Ya, 95 itu kan ada 10.000. Tahun 2096 ke atas tuh minimal ada 20.000 piece. 25.000 piece. Berarti kan kalau error itu mungkin seperberapa aja harusnya lebih sedikit dibandingkan Tracer Hunt. Treasure Hunt. Tapi kebanyakan yang dianggap error yang dicari cuma Hot Wheels. Kenapa? Padahal sebenarnya banyak. Ada Banyak. Saya Matchbox. juga ada nanti saya tunjukin Iya. bahwa yang Matchbox error ya, cuman mungkin nggak ini, tapi untuk Tomica error. Bukan, tapi kalau di Hot Wheels kan ada harganya kalau error. Oh, Kalau iya. di brand lain kenapa nggak ada harganya tuh? Nah itu Dianggap kurang biasa kurang aja. jelas tuh. Nah kalau nih ini juga menarik nih errornya karena dia base-nya terbalik. Ini, Lihat bawahnya, ya. nah, terbalik. Jadi Harusnya yang di depan jadi di belakang. Bukan. Oh, terbalik ininya posisinya. posisinya, Oh. jadi rodanya itu malah adanya di luar base, Iya, bukan di iya. dalam base. Biasanya kan di dalam base itu apa posisinya. Oke. Ya, ini yang mirip Ombi tadi itu yang pertama kali kita keluarkan edisi error ini juga mirip kondisinya. Ini mungkin bisa jadi orangnya yang sama nih yang ngerjain nih. Asal-asalan. Asal-asalan. Jadi mana yang tadi punya Ini. coba bandingin tuh sama-sama hancur-hancuran tuh. Apa dia punya base nih. Iya, nih. Hancur-hancuran. Asal pasang. Tapi ya ini loh yang masalah. Ini kelas kolektor lah istilahnya ya. Ya. Kenapa bisa lolos begini loh? Nah, kalau yang ini sama, ini juga belum dikeling. Belum dikeling, masih kelingannya masih utuh itu. Kalau ini hanya sekedar tamponya nggak ada. Kemudian yang ini Tampo ini polos. menarik. Nah, ini cakep. Ya, yang sisi kanannya nggak ada, tapi kalau diintip sebelahnya itu ada. Ini polos, tapi kalau diintip di belakangnya ada sih di samping ya ininya polos. Dan ini juga satu seri, tapi ini rodanya kebengkek gitulah. Ini rodanya masuk. Jadi error yang dibilang yang kasta tertingginya apa? Dari ban kali ya? Dan beda ban yang ini, yang apa error ban lah kalau saya Error bilang. ban. Karena bahkan ada salah satu teman dia memiliki kalau nggak salah Mini Cooper, ban depannya ban karet, belakangnya ban biasa. Jadi kayak
edisi treasure hunt-nya Mini Cooper, tapi karena saya belum pernah lihat, saya nih kemungkinan besar sih memang ada itu terjadi. Ada gosip sih bilangnya itu disengaja biar kesannya emang wah dapat error nih gitu. Atau emang yang asal pasang aja, asal lolosnya gimana sih ceritanya? Ini kan gini loh. Ini kayak gini kan polos nih. Ya. Kan waktu di packing begini masukin biasa kan kelihatan dong. Harusnya. Kenapa tetap dilolosin? Mungkin karena banyaknya juga matanya orang bilang tuh siwar kali ya. Siwar. Nah, ini juga ada error yang ini juga, ini double error nih kalau saya bilang, base belakangnya kebengkek, terus blisternya keluar offset gitu. Oh iya. Ini bubble-nya keluar. Nah, kalau ini tadi termasuk bagian error. Roda depan sama roda belakang beda, satu krum satu biasa. Kayaknya hampir di setiap item ada yang error ya? Ya, ini error semua nih, error roda nih, velgnya yang beda segala macam. Nah, ini juga kejengking gitunya dia punya. Oh, ini naik agak ngejungkit gitu. Jadi kayak geser. Cuman geser terbalik nih, ini pantat yang naik. Nah, kalau ini errornya adalah tamponya nggak sempurna. Jadi misprint. Kalau tamponya ada yang melorot, itu masuk error nggak? Bisa dikatakan error juga karena memang harusnya tidak lolos dari quality control ya. Maksudnya dari QC-nya. Jadi memang kalau bisa lolos ya harusnya dipertanyakan. Iya. Gitu. Di green light, di Macbook juga ada error. Untuk Tomica saya bisa tunjukkan. Ini penggemar error dia, ya. Tomica itu paling jarang ada errornya. Dan ini saya menemukan pun udah lama, jadi nggak sengaja waktu itu. Ini punya Om Gunawan tadinya. Om Gunawan dia posting dia sendiri nggak kurang nggak. Saya bilang itu velgnya beda tuh, depan belakangnya nggak sama. Jadi sebenarnya harus ditunjukin ini yang benar, ini yang error. Ini yang error velgnya. Ini yang benar, depan belakangnya sama. Kalau ntar dipoto lebih detail deh. Nah, Tomica itu paling jarang ada error karena memang pertama karena mungkin edisi dia adalah edisinya pakai box, jadi lebih gampang untuk mengganti jika terjadi dan kebetulan mobilnya juga mobil langke lagi nih. Mazda 787 kalau nggak salah. Iya, boleh lah kalau ada yang mau nonton langsung aja di komen tawar berapa. Iya. Boleh. Oh ya, bukan maksud buat jualan ya. Kalau memang ada teman-teman yang berminat dengan barang-barang yang tadi itu, kita welcome kok untuk selama the price is right, why not lah gitu kan. Ya itu tadi yang dibilang error tuh bisa harganya bisa harusnya lebih dari yang harusnya, biasa. Ya, tapi kan kadang-kadang ya namanya juga selera tuh kita nggak bisa ukur lah. Jadi berapa beraninya gitu misalnya. Iya berarti kan harus lebih tinggi. Lah punya gua udah mau di barter kok terserah katanya barter sama apaan. Ada itu. Jadi itu yang Batman-nya tinggal tunggu itu aja tuh, tinggal tunggu PSBB hilang aja tuh. Kalau PSBB hilang langsung minimal tuh ke Malaysia pulang pergi gratis tuh, masuk penginapan segala macam. Ini serius, nggak ngomong doang gitu. Jadi memang karena mungkin edisi yang Om Bi punya itu memang sesuatu yang nggak umum. Nah kalau ini hanya ini beda. Ini cardnya beda, kemudian ini juga kayaknya melorot ini, double itu tuh, double. Oh iya, ini gue pasti melorot karena gue punya di rumah. Beda card. Kalau ini biasa nih, kalau beda card ini banyak. Nah kalau ini waktu yang zamannya heboh tuh Civic, ini harusnya kan ada tulis VTEC atau Mugen. Ini polos. Ini polosnya, tapi memang kalau ini saya bilang error sih enggak ya, karena memang lebih cenderung ke varian. Karena untuk yang tanpa tampo samping ini saya sempat punya mungkin sekitar 7 pieces lah. Nah jadi gitu, ada yang kadang-kadang ternyata varian, ya. Bukan error gitu. Dan ini juga harganya lumayan nih, ya kan? Ya. Yang merah ini. Saya pernah jual ini yang ini plus pasang lah, tapi lelang ya, hampir mendekati 800.000 waktu itu ya. Itu diantara tadi yang error yang paling error yang mana? Kalau menurut saya yang paling error
yang paling error banget ya ini tadi nih. Yang kayaknya kok yang begini bisa Ini. bisa lolos. Ah iya, ini udah paling gila nih. Masa cuma separuh? Ini cuma separuh, buntutnya nggak Harusnya ada. kan dia ada 4 pieces. Biasanya Hot Wheels itu satu item tuh 4. Masa begini dong, kayak apa sih? Bisa lolos loh gitu, bisa keluar nih. Yang kedua mungkin yang ini nih, karena base-nya kebalik. Iya nih cakep. Aneh. Base-nya kebalik. Asnya jadi di bawah. Ini udah beda ban, harusnya ban depan ke belakang, belakang ke depan, velgnya pun beda. Jadi Kebalik. memang ini. Jadi tetap utamanya adalah error di roda. Kalau yang seperti ini nih sangat nggak umum nggak karena umum itu. ini paling tidak umum lah dalam pengertian untuk dikatakan sebagai error. Jadi error yang kasta tertinggi menurut saya tetap roda karena memang pengerjaannya itu tadi masih manual. Untuk melihat proses pemasangan tersebut nanti mungkin Om Bi akan bikin potongan video Ada. yang sempat dibikin oleh laptop si Unyil Iya. yang mungkin 2-3 tahun yang lalu sempat punya kesempatan melihat langsung proses pembuatan perakitan, bukan pembuatan lagi, perakitan, pembuatan dan perakitan Hot Wheels di Penang, Malaysia. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang senang dengan error dan segala macamnya, jika ada komen, ada segala macam, silakan tulis di bawah. Nanti jika ada pertanyaan kita akan jawab sebisanya yang kita bisa ini. Ini Herbie kenapa? Ini Oh, Herbie, tamponya nggak ada. Oh, ada. tamponya nggak mulus. Oh, tamponya nggak blur gini. Oh, ya. Kalau ini beda velg doang. Iya, yang bawah lihat velgnya aneh. Entah yang masangnya gimana. Karena di pabriknya yang kita lihat top show-nya itu juga masangnya masih manual gitu loh. Masih manual. Tapi kalau untuk made in Thailand atau made in China atau made in Cikarang, kita belum pernah dapat Gambarnya. gambar dan Visualnya visualnya belum belum dapat. Jadi kita nggak bisa berkomentar. Dan ini pun kita hanya berdasarkan apa yang kita alami, bukan berdasarkan kita dan mendengar cerita orang-orang yang beruntung pernah ke sana ke dalam kilang. Nggak sembarang orang juga yang bisa masuk ke sana. Makanya lolos di suhunya gimana ceritanya itu. Setiap bulan, pabrik ini memproduksi jutaan mobil mainan untuk dipasarkan ke seluruh dunia. Bahan baku pembuatan mobil mainan ini adalah zinc alloy, yaitu campuran seng dengan beberapa logam lain sehingga menjadi mudah dicetak dan lebih kuat. Bahan zinc alloy ini diproses menggunakan sistem die casting, yaitu proses pencetakan dengan tekanan dan kecepatan yang sangat tinggi. Prinsip kerja mesinnya mirip dengan mesin injeksi pada proses pencetakan plastik, di mana material yang digunakan harus dicairkan dulu pada suhu 1000 derajat Celcius, setelah itu dicetak sesuai bentuk yang diinginkan. Dalam hitungan detik, material zinc alloy sudah tercetak membentuk bodi mobil berukuran mini. Bodi mobil yang bentuknya sempurna dikumpulkan dalam wadah khusus. Sedangkan produk gagal dan sisa-sisa material lain yang tidak terpakai dimasukkan kembali ke dalam mesin untuk dicetak ulang. Bodi mobil ini kemudian dicat untuk memberi warna dasar. Masing-masing dipasang pada kait besi. Lalu secara otomatis, conveyor akan membawa masuk bodi yang bergelantungan ini ke dalam mesin painting. Ayo, antri yang rapi ya. Setidaknya butuh ribuan kait besi untuk menggantung bodi Hot Wheels sebanyak ini, di mana proses pemasangannya masih dilakukan manual supaya lebih teliti dan tidak ada satu kait pun yang terlewatkan. Dalam hitungan menit, semua bodi Hot Wheels yang keluar dari mesin sudah berubah menjadi berwarna-warni. Tinggal pilih saja mau warna yang mana. Selanjutnya, tambahkan motif dan stiker pada bodi supaya terlihat lebih menarik dan mirip mobil aslinya.
Masing-masing tipe mobil punya motif yang berbeda-beda. Karena itulah, setiap mesin pencetak motif ini hanya khusus digunakan untuk memproduksi satu tipe mobil saja. Ada lagi yang tambahin nggak error tentang error? Sementara ya, segitu dulu. Mungkin bila ada pertanyaan tadi, silakan tulis di bawah. Gitu. Yang pasti error belum tentu mahal, tapi tergantung yang jual mau dijual murah apa enggak. Biasanya enggak murah. Ya. Ya. Oke, sampai sini dulu tentang diecast error. Nanti kita ketemu lagi di konten berikutnya yang apa kek. Ya, Yang yang aneh-aneh. aneh-aneh. Bye. Bye.